We skipped the light fandango, turned cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kali ini saya kembali ditemani oleh Cak Ghazali dalam rangka membahas nasionalisme, bela negara, dan membawakan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin dalam bincang bersama Kiti Togatsu dan Cak Ghazali. Oke guys, kali ini kami ingin menyampaikan juga mengenai masalah rekayasa sosial ya, karena ini berdampak di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali anggapan yang baik terbalik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Nah, rekayasa sosial ini memang lahir dan mulai ada satu perkembangan pada saat terjadinya revolusi Prancis. Jadi dulu di Prancis itu ya Mas ya, terjadi satu kondisi politisasi agama juga, tapi tujuannya dengan fasisme. Pada saat itu Raja Louis ke-16 ya, dia merangkul gereja. Nah itu pun juga banyak dalil yang terjadi sehingga timbullah satu pemberontakan dari rakyat ya, betul ya. Oke, mungkin ada tanggapan biar diceritain sedikit. Jadi dulu di zaman monarki Prancis itu Mas ya. Jadi sebenarnya terjadi persekutuannya antara raja ya, atau mungkin juga bisa disebut kaisar ya. Kan enggak raja kaisar kan berbeda ya. Di sisi lain dia disokong oleh pemuka agama. Ya, gereja ya. Gereja lah ya. Nah, inilah yang disebut golongan kanan. Ya, itu negara khilafah ya Mbak di negara khilafah Kristen gitu ya. Nah, di lain pihak ini ada rakyat. Iya. Rakyat ini tidak punya apa-apa Mas. Iya. Rakyat hanya bekerja Digaji. menjadi petani, Ya, bukan digaji, bukan. Rakyat bekerja menjadi petani, ketika panen, maka yang namanya bangsawan itu akan mengambil seluruhnya atau tidak, itu tergantung kebaikannya dari kebangsawan itu. Jadi rakyat tidak punya apa-apa Mas. Ketika kebangsawan itu orang yang buruk, maka dia mengambil semua. Rakyat cuma mungkin menyembunyikan sedikit. Itulah yang kondisi saat sebelum terjadi revolusi Prancis. Nah terus kemudian timbul revolusi Prancis sehingga pemerintahan Louis ke-16 ini goyah ya. Itu terjadi pada sekitar tahun 1789 sehingga 1789 sampai 1799 itu raja menyelenggarakan satu komite bersama yang pada akhirnya dikenal sebagai Liberté, Égalité, dan Fraternité, yaitu kebebasan, terus kemudian adalah perwakilan, terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana menyuarakan menyuarakan pendapat ya, yang akhirnya kita kenal dengan demokrasi. Nah dalam proses ini pun juga muncul golongan kiri dan golongan kanan. Bisa dijelasin lah Cak? Jadi walaupun raja itu sudah turun Mas ya, tapi kan pendukungnya tetap banyak. Dan pendukung raja ini tentu saja ingin menikmati kembali hak-hak istimewa zaman raja. Maka inilah yang disebut golongan kanan ya. Lalu golongan kiri ini mereka bisa disebut, lalu muncul yang dinamakan paham sosialis. Oke. Jadi prinsip golongan kanan dan golongan kiri ini sampai hari ini pun juga melekat ya di seluruh dunia. Jadi golongan kanan itu memang sebetulnya paham yang lebih cenderung ke fasis, golongan kiri ini ke arah kedaulatan rakyat, kurang lebih seperti itulah ya. Cuma dalam masa Orde Baru ini Mas, golongan kiri lalu juga sebagai PKI ini. Ini yang akhirnya memang di rekayasa sosial di zaman Orde Baru, istilah-istilah pun akhirnya dihancurkan. Sedangkan kita sendiri tidak bisa punya literasi atau bahan bacaan yang baik ya, sehingga
banyaklah yang akhirnya kita jadi bodoh ya Mas. Tapi gini Mas ya, Oke. sebenarnya golongan kanan itu juga tidak hanya ada di monarki Prancis, Mas. Betul. Di Khalifah Islam Iya, iya. sama. Iya, Ya, iya. bedanya kalau Prancis gereja, ya Iya. di Islam ya tentunya Raja atau sultan. Raja, ya sultan. Tapi di Atau sini khalifah, ada ya. semacam dewan syariah ini, Mas. Iya, iya. Nah, dewan syariah ini tentu saja tugasnya bukan sebagai yang menerjemahkan agama Islam atau menerjemahkan Al-Quran, bukan. Iya. Tapi biasanya dewan syariah ini hanya membuat aturan ya, Dalil. yang seolah-olah dari Oke. agama Islam, tapi untuk menyenangkan raja dan demi kelanggengan kekuasaan raja. Oke, oke. Jadi itulah yang namanya khilafah ya, kurang lebih seperti itu ya. Konsepnya mereka mempertahankan fasisme untuk kekuasaan golongan ya. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat Islam yang ada di sini, banyak orang Indonesia itu sebagian besar berpenduduk Islam, tapi yang merasa paling Islam itulah yang membahayakan. Betul nggak Mas? Betul. Oke. Yang aneh begini, yang aneh Mas ya. Banyak kawan-kawan saya yang Islam ini, ya, mereka itu memuji, mengidolakan kekhalifahan Turki, Mas. Ya kan? Lalu menyumpah-nyumpahin itu Kemal Atatürk. Kemal Ya, ya. Atatürk ya, Ya. karena dianggap anti-Islam. Oh, Padahal ya, yang menghancurkan Turki itu bukan Kemal Atatürk, Mas, Arab tetapi Saudi. Arab Saudi bekerja sama dengan Inggris. Oke guys. Balik-balik ini ya, logika ini kan. Iya, iya. Jadi apapun yang namanya dikemas Islam, kita tetap harus hati-hati ya. Karena Islam itu akal sehat dan keluhuran budi yang penting, akhlak. Jadi kalau misalnya somat ke Singapura, ya itu salah somat, dia ditolak. Kenapa? Dia sendiri jadi orang yang sering memecah belah bangsa. Betul nggak Mas? Betul. Mas itu mau nggak kita jadi negara khalifah ini, Mas? Enggak lah. Saya sih pengen hidup tenang, Ya. mati masuk surga, versi saya ya, bukan versi sobat. Ada lagi? Oke, saya kira cukup, Mas. Oke. Cukup sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. as the man told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale.